Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangun episode 3 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wudong Qiangun episode 3 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 2 sebelumnya, kita diperlihatkan percakapan antara Lindong dan Martin di sebuah hutan berkabut. Namun, di tengah percakapannya itu, Lindong mendengar suara minta tolong. Ketika sampai di tempat suara itu, Lindong melihat seorang gadis kecil yang melawan seekor leopard buaya. Melihat ini, Lindong bergegas membantunya. Namun, ketika dia selesai membantu gadis itu, sekelompok manusia bergerak dari dalam kabut. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Di bawah tatapan gugupnya, Lindong melihat sekelompok orang perlahan keluar dari kabut dan menatapnya dengan tegang. Melihat ini, Lindong menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa dia bukan orang jahat dan tidak punya niatan buruk. Dia juga mengatakan bahwa dia tersesat dan datang ke tempat ini secara tidak sengaja. Ketika kelompok ini melihat Lindong yang perlahan muncul di hadapan mereka dan mendengar kata yang diucapkan Lindong, semua orang menghela napas lega. Namun, tatapan pria parubaya pemimpin kelompok itu masih menatap erat pada Lindong dan dia tidak santai sedikit pun. Ini karena dia sudah merasakan jejak bahaya dari tubuh Lindong. Pria parubaya itu kemudian menatap dan tiba-tiba bertanya kepada Lindong apakah dia berasal dari daerah asing. Mendengar pertanyaan dari pria parubaya itu, Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian menggenggam tinjunya bersama dan mengatakan bahwa dia ingin ikut dengan kelompok pria parubaya itu. Dia juga mengatakan kepada pria parubaya itu, jika dia berhasil membantunya meninggalkan tempat ini, maka suatu saat dia akan membalas kebaikannya. Namun, ketika Lindong baru saja mengucapkan kata-kata itu, seorang wanita cantik dari kelompok itu mendekati gadis kecil yang diselamatkan Lindong sebelumnya. Dia juga mengatakan kepada Lindong bahwa kelompoknya tidak bisa membawa orang asing sembarangan. Mendengar kata yang diucapkan wanita ini, gadis kecil yang diselamatkan Lindong sebelumnya mengatakan kepada wanita itu bahwa Lindong tersesat di tempat ini. Wanita cantik itu memutar matanya ke arah gadis kecil itu setelah mendengar kata-katanya. Matanya kemudian melesat ke arah pria parubaya itu. Dia kemudian mengatakan kepada pria parubaya itu yang ternyata adalah ayahnya bahwa sangat beresiko membawa Lindong bersama kelompoknya. Setelah mendengar kata yang diucapkan wanita itu, pria parubaya itu tidak segera menjawab. Matanya menatap erat ke arah Lindong dan beberapa saat kemudian dia mengatakan kepada Lindong bahwa kelompoknya bisa membawanya, tapi itu sangat berbahaya. Namun dia juga mengatakan kepada Lindong jika dia tidak takut akan bahaya ini, dia bisa mengikutinya dan kelompoknya akan membawanya keluar dari hutan ini. Ketika wanita cantik itu mendengar pria parubaya itu sebenarnya bersedia untuk membantunya, dia dengan cepat berseru. Namun seruan dari wanita itu dihentikan oleh pria parubaya itu dengan lambaian tangan. Mendengar kata yang diucapkan pria parubaya itu, Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi menggenggam tangannya sebagai bentuk terima kasih kepada pria parubaya itu. Setelah melihat Lindong berjalan mendekat ke arah kelompoknya, wanita cantik itu sedikit mengerutkan kening. Melihat ini, Lindong tidak terlalu memperdulikannya. Dia kemudian berjalan ke sisi pria parubaya itu dan memperkenalkan namanya. Tak lupa pula, dia terus mengucapkan terima kasih padanya. Pria parubaya itu tertawa dan mengulurkan tangannya ketika dia mendengar kata yang diucapkan Lindong. Sementara dia melihat lebih dekat pada Lindong, matanya berhenti pada binatang merah di lengannya. Binatang merah kecil di lengan Lindong secara alami adalah Xiaoyan yang bukan PTTH. Setelah maju di tingkat budidaya, sekarang dia bisa mengendalikan ukuran tubuhnya dan mengubahnya. Demi tidak menarik perhatian dan kewaspadaan kelompok ini, Lindong tidak membiarkan Xiaoyan berubah menjadi mode pertempurannya. Pria parubaya itu ternyata agak terus terangan orangnya. Dia mengatakan kepada Lindong bahwa dia bernama Jiang Li, yang merupakan master dojo dari dojo bela diri elang. Dia juga mengatakan bahwa dua wanita cantik dan kecil itu adalah anaknya yang bernama Jiang Sui dan Jiang Yinyin, dan sisanya adalah saudara laki-lakinya dari dojo bela diri elang. Mendengar kata yang diucapkan pria parubaya itu yang bernama Jiang Li, Lindong tersenyum dan mengangguk.
Dia kemudian tertawa dan menangkupkan kedua tangannya kepada Jiang Li saat dia diam-diam menghela napas. Melihat Lindong yang sangat sopan padanya, Jiang Li tersenyum. Dia mengatakan kepada Lindong bahwa mereka akan istirahat sebentar di tempat ini. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan mereka besok dapat keluar dari hutan kabut ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Li tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Lindong. Dia kemudian berbalik untuk mengatur kelompoknya. Setelah melihat Jiang Li berbalik, wanita cantik yang bernama Jiang Sui itu kemudian memperingatkan Lindong dengan suara ganas. Menanggapi permusuhan wanita cantik itu, Lindong tidak menjawab. Ketika mereka meninggalkan hutan ini, mereka secara alami akan berpisah dan tidak perlu baginya untuk dekat dengannya. Di sisi lain, gadis kecil sebelumnya yang bernama Jiang Yin menatap Xiaoyan yang ada di lengan Lindong dengan mata besar dan bersemangat. Dia melihat Xiaoyan dengan hati riang dan gembira. Saat dia menatap Jiang Yin yang manis di depannya, senyum lembut muncul di wajah Lindong. Dia kemudian menyerahkan Xiaoyan kepada Jiang Yin untuk dibawanya. Setelah melihat Lindong menyerahkan Xiaoyan padanya, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah mungil Jiang Yin. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangan mungilnya dan menerima Xiaoyan. Ketika Jiang Sui melihat kelembutan di wajah Lindong saat ia berbicara dengan Jiang Yin, rasa dingin di matanya sedikit meleleh. Namun, nadanya tetap tidak ramah saat dia mengatakan kepada Lindong bahwa dia harus mematuhi segala perintah kelompoknya. Dia juga mengatakan kepada Lindong bahwa dia harus bersembunyi di lingkaran dalam kelompoknya. Setelah mengatakan ini, dia menarik tangan kecil Yin dan berjalan menuju tengah kelompok. Yin kecil membawa Xiaoyan di satu tangan dan menoleh untuk membuat wajah imut dan lucu ke arah Lindong. Ini menyebabkan Lindong tanpa sadar tertawa. Lindong meregangkan punggungnya sambil menatap santai di belakang kereta. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengikuti dojo bela diri elang ini. Saat duduk di kereta, mata Lindong menoleh untuk mengamati kelompok di sekitarnya. Dia juga bisa melihat kelompok ini dengan penuh perhatian mengamati sekeliling mereka. Dari ekspresi serius di wajah mereka, dia bisa menyimpulkan bahwa selama periode waktu ini mereka telah diserang beberapa kali oleh binatang iblis. Fakta ini juga sedikit membuatnya bingung. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, tawa tiba-tiba terdengar. Segera dia merentangkan tangannya dan meraih ke atas kantung air. Dia mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada orang yang telah melemparkan kantung air kepadanya. Ternyata orang yang melemparkan kantung air itu adalah seorang pria parubaya yang dikenal sebagai Wu Zhen. Lindong tersenyum dan berterima kasih kepada pria parubaya ini yang bernama Wu Zhen. Namun ketika dia akan minum dari kantong air ini, seketika wajahnya memerah ketika dia menyadari bahwa yang terkandung di dalam tas itu bukanlah air, melainkan susu teler. Ketika mereka melihat wajah Lindong yang memerah, para anggota dari dojo bela diri elang tidak bisa menahan tawa. Melihat ini, Jiang Li juga ikut tertawa. Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya melihat orang-orang laknat ini. Dia kemudian mengembalikan tas susu teler itu ke arah Wu Zhen. Dia tahu bahwa mereka tidak bermaksud menghinanya dan jujur, dia suka menikmati perasaan ini. Setelah menghabiskan hampir setengah tahun di hutan rimba ini, Lindong cukup senang menjadi bagian dari kelompok ini. Lindong kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Sui yang tanpa sadar datang. Dalam hatinya, dia tahu bahwa wanita ini tetap enggan menerima orang asing seperti dia. Di matanya, dia menemukan kehati-hatian dan kecurigaan. Namun, ketika dia masih merasa curiga di hatinya, Jiang Sui malah tiba-tiba duduk di sampingnya. Sambil duduk, Jiang Sui kemudian berkata kepada Lindong bahwa kelompoknya akan menjelajahi hutan kabut untuk berburu binatang iblis dan mengumpulkan kristal iblis dan mencari obat mujarab. Namun, dia juga mengatakan bahwa kemungkinan di perjalanan mereka akan diserang oleh para binatang buas karena salah satu kelompoknya telah menghabisi seekor binatang buas muda yang ternyata itu adalah anak raja buaya macan tutul kabut. Ketika mendengar kata-kata Jiang Sui, Lindong akhirnya menyadari mengapa suasana di pasukan ini agak aneh. Ternyata mereka sedang diburu. Melihat Lindong yang terdiam, Jiang Sui menghela napas. Dia kemudian mengatakan kepada Lindong bahwa ini sebabnya dia sewot padanya karena dia tidak mau menyeret Lindong dalam masalah ini. Mendengar kata yang diucapkan Jiang Sui, Lindong menggosok wajahnya. Dia mengatakan kepada Jiang Sui untuk tidak perlu khawatir kepadanya. Mendengar kata yang diucapkan Lindong, mata Jiang Sui menatapnya. Dia mengatakan kepada Lindong bahwa pandangan ayahnya benar karena dirinya mungkin orang yang kuat. Lindong
Lindong sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Jiang Sui. Dia juga menolak untuk berkomentar. Melihat Lindong yang menolak untuk berkomentar, Jiang Sui memerintahkan Lindong untuk merawat Yin Yin kecil jika situasinya memburuk malam ini. Setelah mengatakan kata-kata itu kepada Lindong, Jiang Sui melayang bersama dengan aroma wangi. Melihat Jiang Sui yang pergi dari hadapannya, Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, ketika Lindong baru saja menggelengkan kepalanya, Wu Zhen berjalan dan tersenyum ke arahnya. Dia mengatakan kepada Lindong bahwa Jiang Sui tidak cuek seperti yang dia pikirkan. Dia juga mengatakan bahwa Jiang Sui memiliki hati yang sangat baik karena dia berniat untuk melindungi dojo ini. Mendengar kata yang diucapkan Wu Zhen, Lindong tersenyum. Melihat Lindong yang tersenyum, Wu Zhen menepuk bahunya. Dia juga mengatakan kepada Lindong untuk berhati-hati malam ini, karena menurutnya kemungkinan akan ada bahaya yang mengancam. Lindong mengangguk ketika mendengar kata-kata Wu Zhen. Dia juga bisa melihat ekspresi sangat khawatir di tengah alis Wu Zhen. Sepertinya dia terus-menerus mengkhawatirkan potensi masalah malam ini. Setelah berbicara dengan Lindong sebentar, Wu Zhen berbalik dan pergi. Menatap ekspresi serius di wajah mereka, Lindong dengan lembut menghela napas. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Wudong Qiangkun episode 3 yang baru tayang minggu ini tanggal 8 Mei 2022. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.